Haleluya. Pada malam ini juga tindakan iman saudara. Terima kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan Yesus. Pada hari ini, walaupun tidak cukup pelayan menumpangkan tangan atas saudara, tapi kuasa Tuhan bisa bekerja pada saudara langsung ketika saudara percaya. Yang siap menerima mujizat Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Satu hal lagi mengenai ucapan saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus imam besar kita yang mendengarkan pengakuan iman kita. Ibrani 4 ayat 14. Karena itu jangan ganti ucapan saudara. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kadang-kadang kita melihat keadaan kita cenderung mau mengganti ucapan kita. Pertama kita beriman. Ya, pertama kita katakan oleh biru yang sembuh, kita beriman. Tapi kemudian seiring waktu, saudara lihat, kenapa ya kok masih sakit? Saudara mulai mengganti ucapan saudara. Kalau begini, dokter pun bilang gak bisa sembuh. Bagaimana aku ini mati aku karena penyakitku. Saudara mulai mengganti pengakuan iman saudara. Di dalam nama mulai hari ini, jangan ganti ucapan iman saudara. Tetap akui firman Tuhan, amin. Tetap perkatakan firman Tuhan, katakan amin. Tetap katakan firman Tuhan, amin. Haleluya. Mulai malam ini jangan lagi ucapkan, bisa mati aku karena penyakit ini. Sudahlah, orang lain pun bilang aku gak ada gunanya. Orang gagalnya aku. Orang tuaku miskin, kakekku pun miskin, aku pun miskin juga nih ini. Uang di dompetku ini gak pernah ada, kosong terus. Aku orang gagal, aku bukan orang yang berhasil, aku tidak bisa diberkati Tuhan. Kalau saudara berkata demikian terus mengenai diri saudara, saudara akan memakan buahnya. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara terus menerus mengucapkan perkataan yang kalah, perkataan yang negatif, maka itu membuka pintu kepada setan untuk membawa kesusahan lebih besar kepada saudara dan menjadikan perkataan negatif saudara itu betul-betul jadi kenyataan. Tapi mulai malam ini, tutup pintu dari setan, katakan amin. Jangan biarkan setan bekerja dalam saudara. Dengan apa? Dengan saudara berubah, ucapkan hanya firman Tuhan saja. Jangan lagi ucapkan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang kalah, perkataan-perkataan yang tidak seturut firman. Tapi saudara berkata, kalau demikian kan aku akan berbohong. Ya kalau memang nyatanya aku ini kan miskin, nyatanya kan aku ini memang sakit. Kalau aku bilang aku gak sakit itu kan kenyang. Itu kan menyangkal-nyangkal kenyataan, saudara bilang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, fakta memang berkata demikian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan berkata tentang gunung, tapi berkata kepada gunung. Jangan ceritakan masalah saudara, tapi saudara berkata kepada gunung, gunung penyakit keluar, pergi dari hidupku dalam nama Yesus. Gunung kemiskinan keluar dari hidupku di dalam nama Yesus. Tahukah saudara, fakta boleh jadi fakta, tapi ada satu hal lebih besar daripada fakta. Apakah namanya? Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, saudara sudah sembuh, maka saudara bersetuju dengan kebenaran, maka jadilah kepada saudara sebagaimana firman Tuhan itu. Katakan amin. Tuhan berkata saudara diberkati, Tuhan berkata saudara bebas, maka saudara bersetuju, saya diberkati. Kutuk dosa kemiskinan sudah diangkat daripada saya, maka saya percaya mulai malam ini berkat Tuhan mengalir atas hidup saya. Haleluya. Oh saudara, mungkin faktanya selama ini saudara berkata, saudara tahu hidup saudara selalu diikat oleh setan. Tapi malam ini saudara dengar firman, Yesus pembebas. Yohanes 8:32-36 nanti baca di rumah. Yesus pembebas. Dan kalau Yesus memerdekakan saudara, saudara betul-betul merdeka. Mana aminnya? Maka saudara mengganti ucapan saudara berkata, saya bukan hamba dosa, Yesus sudah memerdekakan saya. Saya tidak lagi diikat oleh narkoba, saya tidak lagi diikat oleh judi, saya tidak lagi diikat oleh minuman keras, saya tidak lagi diikat oleh kenajisan, tapi Yesus sudah membebaskan saya.
Gimana amennya lebih kuat amennya? Yesus sudah memerdekakan saya. Darah Yesus sudah memerdekakan saya. Ucapkan kehidupan, ucapkan firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kehidupan dari firman Tuhan yang saudara ucapkan. Siapkah saudara menerima mujizat Tuhan? Haleluya. Siapkah saudara bertindak? Ada 10 orang kusta di Lukas 17 ayat 11-19. Masih kustaan. Jalan terseok-seok datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, kasihanilah kami. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menepuk-nepuk punggung mereka. Kasihan. Ke 10 orang kusta ini Tuhan berkata, pergi, perlihatkan diri kepada imam-imam. Loh, saudara tahu kalau orang kusta tidak boleh berjumpa dengan imam-imam. Masih kusta nggak bisa berjumpa. Tapi satu hal, mereka punya iman. Tuhan Yesus berkata, pergi, perlihatkan diri pada imam-imam. Ayo kita pergi, kita sudah sembuh. Dan di tengah jalan mereka sembuh. Katakan amin. Hari ini tindakan iman saudara. Jangan katakan, oh masih sakit. Jangan katakan demikian. Ubah ucapan kita. Katakan, aku sudah sembuh oleh pelor Yesus. Aku sembuh, aku diberkati, aku bebas, aku jadi hamba Tuhan, aku berhasil, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Siapkah saudara menerima mujizat Tuhan? Mari pada hari ini angkat tangan saudara yang membutuhkannya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus hidup. Saudara sudah disucikan dosa saudara, sehingga tidak ada yang menghalangi doa saudara dijawab Tuhan. Saya kata pada, dengarkan baik-baik. Kesembuhan, mujizat sudah tersedia berlimpah-limpah. Amin. Karena Yesus sudah mati dan bangkit kembali. Sudah tersedia. Saya ulangi, sudah tersedia. Bagian saudara adalah percaya. Dan kalau saudara percaya, saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin dengan kuat.